Cerita ini berawal di tahun 2019. Waktu itu aktivitasku seperti biasa. Aku masih menjadi salah satu mahasiswa di salah satu universitas swasta di kotaku. Jarak antara rumah dengan kampus cukup jauh. Bisa ditempuh sampai 40 menit perjalanan. Dan ya, akses jalan yang cukup menyeramkan. Bagaimana tidak, ketika di malam hari, hampir tak ada penerangan yang ada. Di samping itu, memang letak dusunku yang jauh. Bisa dibilang dusun terpencil. Karena jalan menuju dusunku diapit gunung dan lereng. Kejadian bermula saat itu aku biasa latihan tanding bersama teman-teman yang lain di salah satu tempat yang cukup jauh dari dusunku. Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Dan tak lama, begitu selesai latihan, aku putuskan untuk langsung pulang. Di samping sudah cukup larut malam, kala itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Aku putuskan untuk segera pulang. Awalnya, tak ada keanehan apapun di sepanjang perjalanan. Hingga di tempat perjalanan, aku yang saat itu mengendari motorku sendirian, tiba-tiba terasa berat. Dalam hatiku berkata, apa aku seberat ini? Jelasku terasa heran. Tubuhku rasanya tak seberat ini. Terlebih, motor yang aku gunakan motor dengan cc yang cukup besar untuk sekedar membawaku naik turun bukit sendirian. Tanpa menghiraukan, ku tancap gas dalam-dalam agar cepat sampai rumah, karena waktu mulai larut. Tak lama berserang, tercium bau yang sangat harum dari arah belakangku. Ditambah hawa dingin yang cukup mencekam, merinding, bulu ranaku rasanya. Karena perasaanku yang tambah aneh, akhirnya aku putuskan untuk berhenti dan memeriksa apa yang ada di belakangku. Dan bagai tersambar petir di malam hari, begitu terkejutnya aku. Betapa tidak, aku melihat sosok wanita dengan rambut terurai dengan baju putih berada di belakangku. Karena kaget, aku tancap gas dalam-dalam, berharap sosok itu segera hilang dari belakangku. Hampir seperempat perjalanan sudah aku lalui. Namun, sosok yang berada di belakangku belum juga pergi. Dalam hatiku terus kulantunkan ayat suci Al-Quran. Berharap sosok itu pergi. Dan ketika aku sudah masuk ke dusunku, sosok itu tiba-tiba menghilang. Aku pun terheran-heran. Dalam hatiku, kemana sosok itu pergi? Masih dalam suasana yang cukup mencekam, aku melihat sekelilingku. Tak ada satupun orang atau bahkan untuk sekedar kendaraan yang lewat. Dalam hatiku berkata, lebih baik aku segera melanjutkan perjalanan. Aku pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di rumah. Alhamdulillah, aku bersyukur aku bisa sampai rumah dengan selamat. Semenjak kejadian itu, pernah sekali atau 2 kali aku merasakan keanehan, tapi aku hiraukan saja. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita hororku. Bye-bye.